Bencana ekologis, banjir, dan tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat terjadi pada bulan November akhir tahun 2025. Di penghujung tahun, Indonesia kembali mendapatkan musibah. Sebanyak ribuan orang, ribuan rumah, bahkan ribuan dari masyarakat Indonesia terdampak akibat bencana ini. Dan malam hari ini kita akan membahasnya lebih mendalam. Bagaimana perspektif soal polemik yang terjadi di tengah bencana, kemudian apa saja upaya dari pemerintah dalam penanggulangan bencana yang menimpa ribuan orang ini. Malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia ataupun pendiri dari SSI, Bang Abdul Hakim MS. Selamat malam Bang Ab, kita malam hari ini akan membahas lebih mendalam perihal bencana. Tapi sebelumnya Bang Ab, bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas Andi? Alhamdulillah sehat Bang Ab. Bang Ab, ini memilukan sekali Bang Ab. Di tengah bencana yang sampai hari ini juga masih pemerintah atau berbagai pihak pun masih berjibaku berupaya untuk melakukan penanggulangan di sana. Sebenarnya kalau dari kacamata Bang Ab sendiri melihat bencana ini seperti apa sih Bang? Mas Andi, saya disclaimer dulu ya. Sebetulnya saya bukan ahli kebencanaan, tapi karena ini ada sektor sisi politik, saya adalah saintis politik. Saya akan melihat dalam sektor kebijakannya. Tapi sebelum jauh membahas ke arah sana, saya awalnya tidak begitu apa namanya kalau bencana ini sedahsyat itu, Mas Andi. Setelah hujan deras sekitar berapa ya malam tanggal 25 November itu kita semua masih belum ngeh, tapi ternyata setelah saya update data terkait dengan kebencanaan ini saya cukup kaget Mas Andi. Ada 3 provinsi, Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang kemudian terdampak. eh, Akhirnya merujuk pada data terbaru, 52 kabupaten kota terdampak, Mas Andi. Artinya apa? Kalau 52 kabupaten kota terdampak, itu saya gabungkan 3 kabupaten kota di 3 provinsi ini ada 75 kabupaten kota, Mas Andi. Dengan angka itu artinya hampir 70% kabupaten kota di wilayah 3 provinsi ini terdampak. Sangat luas, 70%. Dan Mas Andi coba bisa bayangkan aja, luas dari 3 kabupaten kota yang ada di 3 provinsi ini, jika kemudian kita terapkan di Pulau Jawa, itu sama dengan Pulau Jawa sampai kita tarik garis ke Nusa Tenggara. Sebegitu luasnya dan 70% ternyata terdampak oleh banjir yang diakibatkan oleh siklon tropis dan La Nina. Yang pusatnya itu memang ada di dekat Aceh. Ini dalam beberapa dekade terakhir belum pernah terjadi. Yang lebih dahsyat lagi, saya melihat data, ternyata kubikasi air yang tumpah per hari itu mencapai 300 sampai 400 milimeter. Dalam bahasa sederhananya untuk memahami 300 sampai 400 milimeter per hari ini, itu artinya Mas Andi, bisa dibayangkan kalau landasannya datar, maka air yang tumpah ke 3 provinsi ini itu kedalamannya mencapai 40 cm. Itu dalam sehari. Padahal kita tahu hujannya itu maraton tanpa henti dalam 2 sampai 3 hari berturut-turut. Bisa dibayangkan Mas Andi, ini data di wilayah perkotaan yang alat deteksinya mapan. Bahkan pernyataan dari BMKG, ilmuwan dari BMKG itu mengatakan mungkin potensi untuk hujan yang ada di atas bukit dan gunung itu lebih dari 400 milimeter per jam. Bisa 2 sampai 3 kali lipat dari yang sudah diterdeteksi yang alat dari BMKG mapan. Itu artinya apa Mas Andi? Per hari kedalaman air jika kemudian landasannya datar sampai 80 cm. Ini kan anak kecil sudah tenggelam. Dan itu kalau dalam asumsi sederhana landasannya datar. Dan kita tahu bahwa Sumatera Utara, Aceh dan Sumbar ini adalah wilayah dengan topografi yang banyak ceruk-ceruk daerah aliran sungai. Semuanya
bentuknya bukit-bukit, makanya di sana sangat terkenal sebagai Bukit Barisan. Coba bayangkan Mas Andi, kubikasi air yang tumpah ke apa namanya, ke tiga provinsi ini dengan debit air mencapai 80 cm. Kalau saya analogikan tumpah di Jakarta, ketinggiannya mencapai 15 sampai 16 meter. Kemudian kalau kemudian saya analogikan dengan danau terluas di Indonesia, Danau Toba, seperlima air Danau Toba dalam posisi penuh itu tumpah ruah di tiga provinsi ini. Itulah kenapa ternyata sedahsyat ini dampak yang ditimbulkan oleh apa namanya, bencana ekologis ini. Nah, saya update terbaru Mas Adi. Dampaknya itu 122 juta, 1022 meninggal dunia, kemudian hilang sampai detik ini masih 206 jiwa, yang terluka 7.000 jiwa, rumah rusak hampir 200.000, ini masih banyak. Kemudian fasilitas umum 1,6 ribu rusak, fasilitas kesehatan rusak, kemudian fasilitas pendidikan hampir 1.000 juga rusak, kemudian rumah ibadah ada 434 rusak, gedung kantor 290 rusak, jembatan yang putus 145 rusak di tiga provinsi ini. Jadi ternyata ada apa namanya, bencana yang awalnya saya nggak ngeh, dan mungkin ini juga yang terjadi di beberapa pejabat kita, sehingga mengeluarkan pernyataan yang kurang empati, bahkan menihilkan atau sedikit terkesan menyepelekan, seperti yang dikeluarkan oleh Ketua BMKG, apa BNPB, bahwa itu hanya mencekam di medsos. Ketika beliau hadir langsung, ternyata minta maaf ke publik, beliau tidak menyangka ternyata bencana ini sangat luar biasa dampaknya, Mas Andi. Maaf, ini kalau berbicara soal apa yang terjadi komunikasi publik di antara sejumlah pejabat kita, salah satunya tadi yang udah dipaparkan oleh Bang Ab, Kepala BNPB. Nah, kalau berbicara soal upaya mitigasi, kemudian kesiapsiagaan dari pemerintah daerah, kemudian dari lembaga maupun dari pemerintah pusat, melihat dari penanganan bencana yang terjadi di tiga provinsi ini, Bang Ab melihatnya seperti apa, Bang? Jadi Mas Andi ya, pembentukan BNPB sendiri ini kan merujuk pada pengalaman banyaknya bencana yang sudah pernah terjadi di kita. Kita pernah dengan dampak yang cukup luar biasa, gempa Jogja, kemudian gempa yang pernah berada di aliran ceruk apa namanya, jalur api Sumatera, semuanya waktu itu akhirnya tercetus karena biar koordinasinya bisa lebih cepat dibentuklah BNPB. Akan tetapi Mas Andi ya, karena memang kita negara yang mungkin tidak apa atau jarang mendapatkan bencana yang cukup besar, akhirnya tingkat kewaspadaan kita agak cukup longgar. Kita pernah tahu ya Mas Andi ya, BMKG sendiri itu sudah kerap kali atau mungkin pernah mengalami situasi yang kurang mengenakan ketika mereka menyampaikan hasil terkait dengan proyeksi kebencanaan yang akan terjadi. Kita masih ingat Mas Andi, bagaimana waktu itu BMKG pernah merilis adanya potensi terjadinya gempa megatrust yang ada di Jakarta, yang kemudian itu akhirnya harus melibatkan polisi karena dianggap meresahkan. Padahal sebetulnya hal-hal yang semacam ini ketika ilmu pengetahuan yang berdasarkan saintifik murni, ketika mengeluarkan pernyataan dan dirilis, harusnya memang dikelola secara baik. Akan tetapi ini butuh mitigasi yang cukup luar biasa. Mas Andi, dari tiga provinsi ini, Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, jika kita lihat dari skala dampaknya, meskipun juga tidak sedikit, yang paling ringan itu adalah Sumbar. Kenapa Sumbar bisa apa namanya agak cukup menerima dampak yang relatif lebih rendah dibandingkan dua provinsi yang lain, karena Sumbar sudah pernah mengalami tahun 2024 kemarin tuh banjir yang cukup luar biasa. Seingat saya datanya waktu itu 30 meninggal, dan akhirnya beberapa
hilang dan kerusakan yang cukup luar biasa. Nah, pengalaman yang pernah terjadi di Sumbar menurut saya menjadi salah satu variabel yang kemudian menyebabkan dampaknya tidak terlalu parah sebagaimana yang melingkupi Sumatera Utara dan Aceh. Kenapa? Dua provinsi ini mengalami bencana sebesar yang ada pada akhir November, awal Desember ini belum pernah terjadi. Saya deteksi memang curah hujan ekstrim 300 sampai 400 milimeter per day itu dalam beberapa dekade terakhir belum pernah terjadi. Ada hanya parsial lingkup lokal yang cukup sedikit. Namun untuk kejadian yang akhir November sampai awal Desember ini itu masif betul. Siklon tropis yang terjadi, kalau siklon ini kalau dalam bahasa Amerika itu dikenal sebagai hurricane gitu. Badai yang terjadi atau siklon tropis yang memang sangat langka terjadi di garis khatulistiwa ini betul-betul terjadi gitu. Akhirnya apa? Ketidakwaspadaan karena mitigasi yang lemah menjadikan tanggap darurat yang kita punyai agak sedikit longgar. Mas Andi, dalam beberapa hari terakhir kita tahu Jepang sedang dilanda gempa dengan tingkat 7 di atas, di angkanya di atas 7, skala Richter. Akan tetapi apa yang terjadi? Karena memang mitigasi mereka sangat mumpuni, didasarkan pada saintis, didasarkan pada kajian-kajian ilmiah, dampaknya tidak terlalu parah. Hanya 90 luka-luka dan tanpa atau nihil korban jiwa. Bayangkan gempa sekuat seperti yang ada di Jogja, sedikit di atas Jogja, tanpa ada korban nyawa yang melayang di Jepang yang baru terjadi sepekan yang lalu. Nah, saya juga cukup membayangkan, mudah-mudahan dengan apa namanya ya, pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terjadi ini, mitigasi kemudian antisipasi yang kita lakukan jauh bisa lebih mapan, dan untuk sektor-sektor yang semacam ini kita harus mulai dengan sadar diri, percaya pada saintis. Ketika saintis mengeluarkan proyeksinya, kalau kemudian itu nanti bisa dimitigasi secara awal, tentu dampaknya tidak akan separah seperti sekarang. Merujuk pada Jepang, 2-3 pekan, sepekan yang lalu, gempa dengan kekuatan di atas 7, skala Richter, dampaknya nihil korban jiwa. Saya berharap hal-hal yang semacam ini tentu menjadi perhatian serius, dan saya lihat juga ada mulai ketertarikan Pak Prabowo untuk menyerahkan segala sesuatu terhadap saintis untuk hal-hal teknologi. Kita ingat, Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa dari sekian banyak ketahanan pangan atau ketahanan nasional yang harusnya mendapatkan prioritas utama selain energi, minyak, kemudian pangan, itu adalah soal air. Makanya yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar ini hanya soal pengelolaan air, Mas Andi. Baik, Bang, menarik. Sebenarnya sebenarnya banyak hal kontroversi yang terjadi di bencana Sumatera pada tahun ini. Di penghujung tahun ini sejumlah kontroversi terjadi, mulai dari sejumlah menteri ada yang meresponnya seperti apa, kemudian dari wakil rakyat juga merespon juga perihal bencana seperti ini. Nah, ada beberapa tokoh yang disoroti oleh masyarakat dalam kasus bencana Sumatera di 3 provinsi ini, Bang Ab. Tapi kita akan membahas lebih mendalam, tapi kita harus jeda dulu, Bang Ab. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV, masih bersama dengan narasumber kita malam hari ini, pendiri Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali melanjutkan perbincangan. Dalam bencana ini tentunya bukan hanya yang kita soroti upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan ya, kemudian bagaimana seluruh stakeholder berjibaku untuk melakukan pemulihan di 3 provinsi yang terdampak bencana ini, Bang Ab. Tapi
Yang kita soroti juga adalah beberapa kontroversi tokoh-tokoh yang cukup mendapatkan sorotan dari masyarakat. Salah satunya adalah Menteri Pertanian pada era SBY yakni Zulkifli Hasan yang saat ini juga berada dalam jajaran kabinet dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bang Ab sendiri melihat dari perspektif publik yang melihat sosok Zulhas ini dikait-kaitkan dengan bencana yang terjadi di Sumatera ini seperti apa, Bang? Ya, banyak titik pandang yang bisa dipilih untuk kemudian melihat bagaimana merespon kebencanaan yang di segmen pertama sudah kita urai. Memang dahsyat betul, Mas Andi ya. Korbannya tidak main-main, infrastruktur rusak dan lain-lainnya. Akhirnya eh, publik punya ekspektasi berlebih untuk kemudian agar respon pemerintah dalam menangani bencana yang terjadi ini bisa proporsional dan kemudian banyak mengeluarkan empati untuk apa namanya menanggulanginya baik dari sisi verbatim maupun dari sisi program-program perencanaan penanggulangan. Akan tetapi memang ya mungkin salah satu variabel yang membuat respon dari pejabat-pejabat yang salah satunya tadi disebut Mas Andi, kurangnya pemahaman terkait apa yang terjadi atau kemudian ingin apa namanya melegakan masyarakat secara umum malah berimplikasi terhadap terjadinya komunikasi yang selip, Mas Andi. Kita paham, tadi sudah saya sebut Kepala BNPB di awal itu pernah mengatakan bahwa ini hanya mencekam di medsos, kemudian dia mendapatkan kritik cukup luar biasa dari masyarakat ketika beliau hadir langsung ke Sumatera Utara dan Aceh serta Sumbar, beliau baru ngeh bahwa bencana ini sebegitu dahsyatnya. Yang kedua, ada yang mengkaitkan dengan sosok yang Mas Andi sebut, misalnya Pak Zul. Kita tahu bahwa Pak Zul dikait-kaitkan karena Pak Zul pernah lama sekali menduduki posisi Menhub. Bencana ini memang salah satunya disebabkan oleh faktor iklim secara klimatologis, disebabkan oleh apa namanya siklon tropis atau siklon senyar yang biasa kita apa namanya kenal dalam berbagai publikasi yang keluar ke masyarakat itu juga diperparah selain adanya pemicu klimatologis terkait dengan siklon senyar ini atau siklon tropis, tapi ternyata memang di sepanjang daerah aliran sungai yang kemudian banyak menjadi tempat pilihan hunian di tiga provinsi ini tidak mampu menampung kubikasi air yang cukup besar dan yang lebih parah Mas Andi, Sumatera Utara, Aceh, ya dan juga Sumbar dalam 34 tahun terakhir sejak tahun 90 sampai tahun 2024 memang mengalami deforestasi cukup luar biasa. Saya nukil dari data dari Kompas, dianalogikan hutan yang hilang di tiga provinsi ini setiap tahun itu setara dengan 50.000 kali luas lapangan sepak bola. Artinya apa? Kalau ini kita ambil rata-rata per hari berarti sekitar 152, 154 luas lapangan sepak bola hutan kita hilang dalam sehari selama 34 tahun terakhir misalnya. Bisa dibayangkan, kita tahu dalam teori makro, dalam teori klimatologis, hutan itu dianalogikan atau dimetaforkan sebagai spons besar, di mana ketika air tumpah, maka spons ini mampu untuk menampung sementara dan mengalirkan itu ke dalam tanah. Itulah fungsi utama dari hutan. Dan selama 34 tahun terakhir memang mengalami penyusutan cukup luar biasa meskipun ini tidak murni dari Menhub misalnya yang apa namanya era Zulhas, tapi kemudian kalau kita panggil apa kita tarik angkanya dalam 34 tahun terakhir memang 50.000 kali luas lapangan sepak bola dalam setahun itu hutan kita mengalami
deforestasi atau lenyap. Nah, kita tahu akhirnya di daerah aliran sungai, di mana hulunya itu cukup luar biasa deras, ubikasinya itu bahkan ada yang tadi saya bilang di awal, kubikasi air yang tumpah itu mencapai 400 bahkan bisa 2 kali lipat 800 milimeter per D, artinya ketinggian air dalam hamparan datar itu bisa 80 cm, nggak mampu untuk ditampung oleh luas apa namanya diameter sungai-sungai yang ada di wilayah ini. Diperparah lagi, spon besar yang semestinya ketika air itu tumpah bisa di apa namanya tahan sementara, yang kemudian itu melalui proses transisi akan dimasukkan ke dalam tanah, hilang, Sandi. Inilah kenapa kemudian saya cukup bisa memahami banyak titik pandang yang kemudian salah satunya mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang juga sekarang juga mengarah ke misalnya Menteri Kehutanan sekarang gitu. Nah, situasi-situasi ini titik pandangnya bisa kemanapun. Namun di luar itu, Mas Andi, sebetulnya saya lihat respon pemerintah juga sudah cukup cekatan. Kita tahu di awal-awal ketika belum ngeh, banyak pejabat yang kemudian masih apa namanya belum sepenuhnya menyadari bagaimana dahsyatnya bencana yang terjadi. Di awal-awal misalnya DPR juga sudah cukup sigap untuk merespon ini. Profesor Subidaso Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR juga langsung memimpin untuk pengiriman bantuan, koordinasi dilakukan meskipun tupoksi sebetulnya ini ada di eksekutif. Kita tahu juga Pak Prabowo sudah 4 kali melakukan kunjungan ke sana, di mana yang pertama tanggal 1 Desember, kemudian yang kedua tanggal 7 Desember, dan terakhir pasca Pak Prabowo berkunjung singkat ke Pakistan dan juga Rusia, langsung pergi berkunjung ke Tamiang, di mana wilayah ini yang paling cukup luar biasa, apa namanya, eh, terkena dampak begitu. Sikap-sikap yang lain seperti apa? Bagi mereka yang kemudian sedikit mencederai empati dan proses penanganan, Pak Prabowo nggak segan-segan itu. Salah satu kepala daerah dari partainya Pak Prabowo sendiri, Aceh Selatan, Pak Mirwan, kemudian harus menerima getahnya, di mana saat kebencanaan ini baru terjadi selama 2 hari, memutuskan untuk berangkat umroh, dan ini dipandang sebagai situasi seorang pemimpin yang tidak tanggap. Pak Prabowo tidak segan kemudian mengambil langkah, ngobrol ketika koordinasi sebelum berangkat ke Pakistan. Pak Prabowo sempat ngobrol dengan Ketua Gerindra Aceh, yaitu gubernur sekarang Pak Mualim gitu, sudah dipecat karena Pak Prabowo menganggap ini sudah seperti desersi, di mana seorang tentara jika kemudian pergi meninggalkan tugas tanpa adanya izin atau koordinasi, ya siapa namanya si Bupati Aceh Selatan ini dianggap sudah melakukan desersi. Nah, situasi-situasi ini tentu kita tinggal memilih titik pandang kita ada di area mana, karena kalau kita deteksi sebetulnya ini sudah cukup koordinatif ya. Pak Prabowo terjun langsung 4 kali harus hadir ke sana, dan kita tunggu aja seperti apa nanti upaya recovery selanjutnya misalnya. Bang Ap, ini kan tadi siang juga ada konferensi pers yang dilakukan oleh Satgas PKH yang mengungkapkan kalau ada aktivitas pertambangan ilegal yang dikendalikan oleh pemodal besar di wilayah yang sampai saat ini juga terkena bencana alam seperti itu. Nah, kalau melihat juga dari temuan Satgas PKH ini bahwa masyarakat ini sebenarnya hanya berperan sebagai operator lapangan yang menerima imbalan sangat amat kecil seperti itu Bang Ap. Nah, kalau melihat dari upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah melihat atau menanggapi bagaimana maraknya pertambangan ilegal ataupun eh, penggergajian pohon-pohon hutan kita yang kita miliki, bahkan di Taman Nasional Telonilo itu juga berdampak Bang Ap, karena di dalamnya itu juga ada pertambangan ilegal. Sebenarnya pemerintah pusat dan daerah ini seharusnya seperti apa Bang? Iya Mas Andi, kan kita paham ya update terkait kebencanaan ini, selain apa
disebabkan utama oleh faktor alam gitu, perubahan iklim yang kemudian sangat langka apa namanya terjadinya siklon tropis yang ada di Aceh, kemudian itu dampaknya harus mengarah kepada Sumatera Utara dan juga Sumbar. Variabel lain yang kemudian ini menjadi sesuatu yang cukup drastis sebagai kebencanaan karena juga ada variabel manusia di sana. Di mana kalau kita tahu tadi saya baru menyebut hanya salah satu variabel kenapa kemudian banyak kritik itu mengarah sosok seperti yang Mas Andi sebut tadi, Pak Zulhas misalnya. Kenapa? Deforestasi kita itu mengalami apa namanya penyusutan yang cukup gila-gilaan selama 34 tahun terakhir. Akan tetapi apakah itu salah variabel satu-satunya? Enggak, masih ada salah satu misalnya adanya degradasi daerah aliran Sungai Hulu, Mas Andi, yang kemudian tidak adanya pengelolaan dalam jangka panjang, kubikasi, pendangkalan, dan lain-lainnya. Kemudian tiba-tiba air datang seperti bah dengan saya analogikan seperlima Danau Toba penuh itu tumpah di tiga wilayah ini tidak mampu untuk di apa namanya antisipasi oleh daerah aliran sungai kita yang sangat tidak memadai. Apakah itu kemudian variabel tunggal yang terjadi tidak. Di sana ada pertambangan emas, kemudian sebagaimana yang Mas Andi sebut tadi, PKH mengeluarkan apa namanya press conference terkait beberapa perusahaan atau mungkin masyarakat yang melakukan tambang legal maupun ilegal. Yang berikutnya juga Mas Andi, alih fungsi lahan dan kebun sawit di area-area ini. Kita tahu, saya pernah ke sana Mas Andi ya, naik mobil itu untuk menelusuri apa namanya kebun kelapa sawit itu 2 sampai 3 jam belum tembus itu Mas Andi. Ini kemudian saya agak cukup apa namanya ngeh gitu ketika data yang dikeluarkan oleh Kompas terkait dengan hilangnya 50.000 luas kali lapangan sepak bola dalam setahun untuk hutan-hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan. Karena saya pernah di sana, kemudian naik darat untuk melewati apa namanya perkebunan sawit itu hampir 2 jam belum tembus Mas Andi. Nah hal-hal ini diperparah lagi oleh kebijakan yang tidak sinkron antara daerah dan pusat. Nah ini memang menjadi PR yang segera harus di apa namanya selesaikan karena bencana ini tidak hanya faktor alam murni, ini hanya pemantik, akan tetapi memang pengelolaan manusia di wilayah yang kemarin terkena dampak ini juga berkontribusi besar terkait dengan apa efek yang ditimbulkan sehingga ribuan nyawa harus melayang, puluhan apa ribuan orang juga harus terluka, kehilangan rumah dan semua fasilitas-fasilitas publik, sekolah, kesehatan dan juga perkantoran harus terjadi kerusakan yang cukup parah. Sehingga mungkin ya butuh dilakukan investigasi lebih serius oleh pemerintah dan ini sedang dimulai oleh apa namanya Pak Prabowo dan inilah sebetulnya yang sudah digaungkan total oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera diantisipasi, untuk segera ditertibkan dan Pak Prabowo apapun bentuknya, siapapun backingnya akan beliau lawan. Maaf, ini kan juga kalau dari Komisi 4 DPR merespon dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto kalau kita harus memberantas siapapun yang melakukan pengerusakan terhadap hutan seperti itu. Nah, Komisi 4 DPR saat ini telah melakukan atau tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Kalau Bang Ab sendiri melihat dari pembahasan revisi undang-undang ini Bang Ab, apa saja sebenarnya yang harus dipertimbangkan? Karena momentumnya sudah pas sekali Bang Ab melihat dari 3 bencana yang sangat besar dampaknya, kemudian ada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99. Apa saja yang perlu dipertimbangkan Bang? Tentu Mas Andi ya, lagi-lagi menukil data yang barusan saya sebut, 50.000 luas lapangan sepak bola hilang setahun, ini perlu diantisipasi segera
secara lebih serius. Untuk izin pengelolaan hutan harus mulai dimoratoriumkan. Kemudian beberapa hal yang memberikan keleluasaan selama ini terhadap pengusaha untuk memotong kayu dengan diameter yang kemudian buat Mbak Titik jengkel betul itu, yang kemudian sempat apa namanya Mbak Titik Soeharto eh, bersuara sangat keras di DPR agar ini segera dihentikan. Mas Andi, diameter kayu yang diusung oleh truk-truk itu, kata Mbak Titi, berapa ratus tahun untuk mencapai diameter sebesar itu. Itu ditebang. Mbak Titi bilang, hentikan penebangan ini. Yang lebih parah lagi, dalam situasi yang cukup keruh dengan dampak kebencanaan yang cukup luar biasa, pengangkutan kayu masih terus berlangsung. Di tengah rai ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, yang semacam ini tentu harus mulai diperhatikan secara serius, dan saya lihat upaya Pak Prabowo untuk melakukannya sudah dengan sepenuh hati. Ya, kita berharap semua masyarakat berada di belakang beliau untuk kemudian tetap teguh berdiri melawan mereka-mereka yang selama ini sudah terlalu banyak menikmati secara pribadi kekayaan alam kita, termasuk kayu-kayu yang dibalak baik secara legal maupun ilegal oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab ini. Tentu kita harus berada di belakang Pak Prabowo. Dan ini momentum untuk segera melakukan revisi undang-undang sebagaimana yang Mas Andi tentang kehutanan tadi, agar sudah stop. Selama ini kita sudah cukup banyak digerus oleh kekuatan-kekuatan yang ternyata mereka hanya merampas atau mengeruk, dalam bahasa lain mengeksploitasi kekayaan alam kita, tapi kemudian hasilnya tidak banyak yang kemudian kembali ke negara sendiri. Inilah peringatan yang saya deteksi dikeluarkan oleh Pak Prabowo sejak 2014 ketika beliau mulai berkampanye untuk maju menjadi seorang presiden, itu terkait dengan bocor-bocor-bocor. Yang menikmati itu adalah mereka-mereka yang tidak tinggal di Indonesia. Bahkan beberapa perusahaan itu setelah ditelusuri Mas Andi, data miliknya tinggal di Singapura, tinggal di Malaysia, tinggal di beberapa wilayah yang lain di Hong Kong, yang tentu ketika semua kekayaan alam dikeruk ini, uangnya lari ke sana. Tidak ada kemudian uang yang dihasilkan dari kekayaan alam kita itu beredar untuk membangun perekonomian nasional. Dan ini yang sedang dipersoalkan serius oleh Pak Purbaya. Nah, situasi yang semacam ini memang tidak mudah. Merapikan sesuatu yang sudah sangat kronis bagi saya melihat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam kita, terkhusus di sektor tambang, kehutanan, dan perkebunan. Tiga hal inilah yang kemudian ketika siklon tropis itu betul-betul hadir, meskipun ini dalam waktu yang tidak biasa, ketika itu benar-benar terjadi, situasi kebencanaan yang menimpa kita jauh di atas bayangan Mas Andi. Dampaknya cukup luar biasa. Kenapa? Lagi-lagi tidak ada mitigasi memadai selama beberapa puluh tahun pemerintahan Indonesia, dan hal ini menjadikan kita sebagai negara yang segera harus merapikan diri. Ada baiknya kita dukung Pak Prabowo untuk melakukan hal-hal yang semacam ini, Mas Andi. Bang Ap, ini kan juga dampaknya sangat amat besar. Tadi juga Bang Ap sempat menyampaikan data ada ribuan warga yang terdampak, kemudian ada ribuan fasilitas umum yang sangat amat terdampak, bahkan bisa dibilang hancur seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sampai dengan saat ini adalah mengapa Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan status bencana yang terjadi di Sumatera ini sebagai bencana nasional, justru menggantinya sebagai prioritas nasional. Nah, ini sebenarnya perbedaannya apa, Bang Ap? Kemudian apakah hal-hal pergantian status ini juga menjadi salah satu hambatan bagi stakeholder terkait untuk melakukan mitigasi atau penanggulangan bencana di Sumatera? Tapi kita ini akan bahas usai jeda, Bang Ap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sorotan Utama Sinpo TV.
Anda masih di sorotan utama Sinpo TV, pemirsa, masih membahas seputar polemik atau bagaimana penanggulangan bencana yang terjadi di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat. Masih bersama dengan pendiri Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab kembali melanjutkan, Bang Ab. Tadi sebelum saya jeda terlebih dahulu programnya, saya mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan status bencana di Sumatera ini sebagai bencana nasional dan statusnya kini menjadi prioritas nasional. Sebenarnya ini apa perbedaannya? Kemudian yang mau kita berawal dari rapat terbatas yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang pada minggu kemarin, Bang Ab. Kalau melihat upaya yang dilakukan, kemudian strategi apa yang akan dilakukan Presiden dalam penanggulangan bencana di Sumatera ini seperti apa, Bang? Iya, Mas Andi ya, memang banyak titik pandang yang eh, sekali lagi saya bisa sampaikan bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan Pak Prabowo yang kemarin harus ke Pakistan, kemudian ke Rusia karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk apa namanya hubungan bilateral juga tidak apa namanya tidak luput dari sindiran eh, dan kritik warga. Namun kemudian dijawab langsung Pak Prabowo bahwa kenapa Pak Prabowo harus berangkat ke Pakistan, ke Rusia, karena ada hal urgent yang harus diputuskan oleh Prabowo Subianto agar hubungan bilateral yang sudah dipersiapkan lama oleh Pakistan itu dan juga Rusia tidak terkendala serius. Akan tetapi, apa yang dilakukan kemudian Pak Prabowo langsung mengunjungi Tamiang, kemudian beberapa di wilayah Sumatera Utara yang berujung kemarin Pak Prabowo memanggil semua menteri-menteri untuk hadir ke Hambalang. Tentu ada evaluasi khusus. Tentu ada mitigasi yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Saya dengar Pak Prabowo sudah memiliki data lengkap terkait dengan apa namanya, apa yang terjadi di Sumatera Utara, Sumbar dan juga Aceh. Dan mungkin konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo berimbas pada apa konpres yang baru saja Mas Andi sebutkan dari lingkungan hidup gitu, bahwa ada beberapa daftar perusahaan yang kemudian ditengarai menjadi apa namanya pemantik untuk memperparah terjadinya fenomena alam terkait siklon tropis yang kemudian karena memang ada kontribusi besar perilaku kita yang akhirnya membuat cuaca alam ini berdampak cukup serius bagi masyarakat di tiga provinsi ini. Tentu Pak Prabowo sudah mulai apa namanya ya, memiliki data lengkap dan penilaian khusus apa langkah yang harus dilakukan. Nah, terkait pertanyaan kenapa kemudian Pak Prabowo sampai detik ini kok belum menentukan status kebencanaan ini sebagai bencana nasional meskipun situasi yang melingkupi tiga provinsi ini sangat parah. Saya melihat memang ada sesuatu yang agak cukup apa namanya dilematis bagi Pak Prabowo Sandi. Ketika kemudian eh, peristiwa yang terjadi di tiga provinsi ini nanti kalau tentukan statusnya sebagai bencana nasional, maka leading sektor untuk pertanggungjawaban penuh berada di sektor pemerintah. Padahal kita tahu ini adalah bencana ekologis yang memang kombinasi dua variabel utama antara faktor iklim dan juga faktor pengelolaan. Banyak, bahkan proporsinya itu lebih besar di sektor kesalahan manusia. Mungkin perbandingannya ada yang menghitung ilmuwan dari beberapa kampus itu proporsinya bisa 70-30%, 30% faktor alam karena 70% faktor tadi deforestasi, bukan lahan untuk perkebunan, kemudian apa namanya wilayah-wilayah pembelakan dan pertambangan liar baik yang legal maupun ilegal itu lajunya tidak bisa dibatasi secara proporsional, akhirnya dampaknya seperti yang ada sekarang. Nah, jika kemudian salah satu sisi ini ditentukan oleh apa statusnya sebagai bencana nasional, maka nanti perusahaan-perusahaan yang juga turut serta menyumbang cukup besar terkait dengan dampak bencana yang terjadi, saya lepas tanggung jawab, Mas Andi. Kemudian statusnya hanya prioritas nasional ini tanpa menihilkan peran serta pemerintah secara tuntas
akhirnya ini menjadi prioritas nasional. Kebencanaan nasional nanti mungkin ya asumsi saya akan dikhawatirkan lepasnya tanggung jawab pihak korporasi untuk bertanggung jawab terhadap tragedi bencana banjir dan longsor yang terjadi. Bang Ab, ini kan juga kalau arahan dari Presiden Prabowo Subianto pada saat memimpin rapat terbatas di Hambalang, ini yakni untuk meminta hunian tetap atau hunian bagi warga yang terdampak di Sumatera ini agar segera selesai terbangun. Bang Ab, kalau melihat dari perspektif anggaran yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah pusat, ini sebenarnya mampu gak sih Bang Ab kalau pandangan Bang Ab selama ini menilai? Karena juga kan kita bisa melihat juga program prioritas Presiden Prabowo Subianto juga sebenarnya butuh anggaran yang cukup besar, ditambah lagi Indonesia saat ini mendapatkan ujian yakni bencana di Sumatera. Pandangan Bang Ab seperti melihat dari konteks anggaran yang dimiliki oleh pemerintah seperti apa Bang? Ya, ini yang menjadi problem serius Mas Andi ya. Ini terjadi di akhir tahun, cadangan anggaran untuk 2025 semuanya sudah hampir menipis dan terserap, sehingga kemudian banyak kepala daerah yang waktu itu terbengkalai, bahkan menyatakan tidak mampu untuk melakukan penanganan terhadap bencana yang terjadi. Ini menjadi tamparan serius begitu, akan tetapi kemudian Pak Prabowo akhirnya mengambil keputusan untuk segera mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri memakai pos-pos anggaran tertentu secara hukum nanti tidak menyalahi prosedur untuk melakukan pengalian budget-budget yang semestinya belum dianggarkan untuk kebencanaan untuk dialihkan. Nah, diskresi-diskresi semacam ini sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto dan tentu hal ini untuk apa? Segera meringankan dengan seringan-ringannya beban kesengsaraan yang terjadi di korban-korban terdampak bencana. Itu kenapa Pak Prabowo ketika waktu itu ke Tamiang setelah pulang dari Rusia mengatakan segera akan kita perbaiki rumahnya, segera akan kita susulkan semua bantuan logistiknya. Akan tetapi Pak Prabowo hanya minta satu hal, tolong bersabar karena ini proses infrastruktur pembenahannya juga masih banyak yang terbengkalai. Pemindahan logistik antara satu titik ke titik yang lainnya juga masih banyak terbengkalai. Meskipun puluhan pesawat sudah dikerahkan, Hercules sudah dikerahkan, helikopter semuanya sudah dikerahkan untuk memindahkan barang dari Jakarta ataupun dari titik-titik tertentu untuk membantu korban bencana. Ini semua butuh proses. Pak Prabowo dengan mengatakan serius waktu itu berhadapan-hadapan dengan korban bencana mengatakan hanya minta kesabaran. Pak Prabowo akan melakukan serius. Anggaran yang saat ini karena di akhir tahun sudah banyak yang tidak dialokasikan untuk kebencanaan diberikan diskresi. Pak Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan edaran agar semua biaya-biaya itu bisa dialihkan segera untuk menangani kebencanaan. Kenapa? Karena kalau itu nggak dilakukan nanti akan melanggar undang-undang. Tapi kemudian payung hukumnya juga sudah disediakan Pak Prabowo. Termasuk salah satunya adalah membenahi rumah yang hancur. Hampir 200.000 rumah yang luluh lantak akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi ini, Mas Andi. Jadi saya cukup bersyukur Pak Prabowo juga bersikap cepat, lugas, tepat, dan kita tahu Pak Prabowo kalau untuk rakyat sepertinya sangat tulus untuk kemudian memberikan apapun yang beliau punya. Tentunya kita juga berharap upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga stakeholder terkait ini cukup membantu bagi masyarakat yang terdampak di 3 provinsi yang terkena bencana. Dan kita harapkan juga Bang Ab, tentunya agar penanggulangan bencana yang ada di 3 provinsi ini semoga cepat terserap, kemudian bantuan juga terus berdatangan agar pemulihan di 3 provinsi ini cepat juga dapat dilakukan atau masyarakat juga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Bang Ab, terima kasih banyak sekali lagi sudah mau berdiskusi pada malam hari ini. Kita doakan saudara-saudara kita di 3 provinsi ini semoga cepat pulih, kemudian selalu diberi kesehatan Amin. dalam proses pemulihan di wilayah Amin. masing-masing. Bang Ab, sekali lagi terima kasih banyak Amin. dan Amin. sehat selalu Bang Ab.
Pemirsa, bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang berbagai wilayah di Sumatera telah meninggalkan kerusakan yang parah. Saat ini kebutuhan paling mendesak bagi para korban terdampak adalah hunian yang layak. Strategi pemerintah saat ini berorientasi pada kolaborasi semua sektor, termasuk klaster kesehatan, logistik, perlindungan sosial, dan pemulihan infrastruktur. Prinsip no one left behind menjadi komitmen untuk memastikan seluruh kelompok terdampak, termasuk yang rentan dan marginal, menerima bantuan yang layak. Saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.